Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Setiawan dari Dua Konstruksi Gedung 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur uji tanah Senkon. Pada praktikum uji tanah Senkon ini bertujuan untuk, yaitu yang pertama, untuk menentukan mutu pemadatan di lapangan yang dinyatakan dalam derajat kepadatan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kepadatan tanah suatu timbunan di mana akan dibangun suatu bangunan. Setelah dilaksanakannya pekerjaan pemadatan di lapangan, maka untuk mengetahui mutu pemadatan, dilakukanlah pemeriksaan terhadap derajat kepadatannya. Yang dimana jika semakin tinggi nilai derajat kepadatannya, semakin baik mutu pemadatan yang dicapai. Yang dimaksud derajat pemadatan di sini adalah persentase perbandingan antara kepadatan tanah di lapangan atau gamma di lapangan dengan kepadatan standar. Kepadatan standar di sini atau gamma D maksimum diperoleh dari percobaan pemadatan di laboratorium. Sehingga derajat kepadatan atau disimbolkan dengan D dapat dinyatakan sebagai D sama dengan gamma D lapangan per gamma D laboratorium dikali 100%. Yang dimana nilai D atau kepadatan ini yang dipersyaratkan oleh ASTM yaitu sebesar 90% hingga 95%. Kepadatan tanah di lapangan ini dapat ditentukan apabila kita telah mengetahui berat isi basah dan kadar air tanah tersebut. Pada uji tanah Senkon ini ada beberapa alat dan bahan yang digunakan, yaitu antara lain alat Senkon atau sand pouring cylinder, kemudian ada density can, plat kaca, timbangan, skop kecil, pasir silika, palu, dan plat berlubang. Berikut adalah proses uji tanah Senkon. Video proses uji tanah ini diambil dari referensi YouTube Uji Mekanika Tanah. Berikut merupakan prosedur pemadatan tanah dengan metode Senkon. Di sini tujuan dari uji pemadatan Senkon yaitu adalah untuk mengetahui kepadatan suatu timbunan dan juga untuk menentukan mutu pemadatan di lapangan yang dinyatakan dalam derajat kepadatan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian Senkon ini yaitu ada corong kerucut, pasir silika, density can, plat kaca, timbangan, kantong plastik, dan plat berlubang. Langkah-langkah percobaan dari uji Senkon ini yaitu yang pertama adalah timbang alat uji tadi, alat Senkon atau sand pouring cylinder. Kemudian timbang juga kerucut tadi. Sebelumnya isi pouring cylinder dengan pasir secukupnya dan timbang. Kemudian catat hasil timbangannya. Setelah itu letakkan corong di atas plat kaca. Kemudian buka keran pelan-pelan sampai pasir berhenti mengalir. Terlihat penurunan pasir setelah keran dibuka. Setelah pasir tidak mengalami penurunan, menandakan pasir telah terisi penuh. Kemudian kita tutup keran corong dan angkat corong tersebut. Setelah itu kita timbang pasir dan corong tersebut. Lakukan pekerjaan tersebut sebanyak 3 kali dan ambil nilai rata-rata agar mendapatkan hasil yang spesifik. Kemudian setelah itu kita pergi ke lapangan, ke tanah yang telah. Kemudian kita lakukan penggalian kurang lebih 10-15 cm. Kita ambil tanah galian tersebut dan masukkan ke dalam kantong plastik atau wadah. Kita cari volume lubang tersebut dengan cara kita masukkan pasir ke dalam lubang tersebut. Kita buka keran kerucut tersebut. Selanjutnya kita timbang pasir dalam kerucut tersebut.
dan kita catat hasilnya ke dalam tabel yang telah disediakan. Dari data-data yang telah didapat, yaitu berat isi pasir, berat isi tanah, dan berat isi kering, maka kita dapat menghitung derajat kepadatan di lapangan. Yang dimana jika nilai derajat kepadatan tersebut semakin tinggi, maka semakin baik pula mutu yang dicapai. Sekian penjelasan mengenai uji kepadatan tanah dengan metode Sencon. Kurang lebihnya mohon maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.